Kali ini saya sudah hadir bersama dengan salah satu sosok inspiratif. Kali ini bareng sama Kang Nur Agis Aulia, peternak dan petani muda, kemudian owner dari Jawara Farm dan juga salah satu anggota DPRD Komisi 2 Kota Serang ya Kang? Betul sekali. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah. Saya sudah mencari tahu banyak tentang Kakak. Oke, siap. Oke Kak, kali ini kita akan ngebahas tentang optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Serang dan penanganannya ya Kak ya. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak, untuk kondisi saat ini Kota Serang ini kenapa harus dioptimalisasi tuh tentang perda pengelolaan sampah? Itu kenapa itu Kak? Jadi perda ini muncul, perubahan perda pengelolaan sampah nomor 10 tahun 2012 muncul ini memang didasari dari aspirasi masyarakat terkait tentang pengelolaan sampah yang kurang optimal begitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengusulkan baik pembentukan perda maupun perda itu kan ada dua tuh, baik dari Pemkot mengajukan atau dari DPRD mengajukan. Nah, khusus perubahan perda pengelolaan sampah ini muncul dari inisiatif DPRD. Nah, dari mana? Dari aspirasi masyarakat yang melihat permasalahan sampah di Kota Serang ini cukup mengkhawatirkan. Dan kita pun langsung melihat kondisi pengelolaan sampah yang ada di Kota Serang, sepakat begitu. Ternyata memang permasalahan sampah di Kota Serang memang betul-betul mengkhawatirkan. Nah, melihat kondisi Kota Serang yang katanya mengkhawatirkan, memang seperti apa Kak kondisi existing Kota Serang saat ini? Oke ya, jadi kalau kita membedah kondisi pengelolaan sampah Kota Serang saat ini hasil pengamatan saya dan rekan-rekan di DPRD ada beberapa hal yang mungkin nanti saya akan share kepada teman-teman pegiat sampah di Kota Serang, bank sampah di Kota Serang. Jadi yang pertama secara existing ya. Jadi ada permasalahan yang sangat fundamental dan bukan hanya di Kota Serang. Di beberapa wilayah pun terjadi, yaitu kesadaran masyarakat itu sangat rendah tentang sampah begitu. Nah, ini yang jadi persoalan yang pertama ya. Kemudian dan ini terjadi di Kota Serang. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat TPSA Cilowong, jadi TPS akhir Cilowong itu kondisinya juga sangat memprihatinkan ya. Jadi butuh perhatian lebih karena memang kalau dari hasil DED 2012 harusnya 2019 itu TPSA Cilowong itu sudah tidak bisa berfungsi, artinya tidak bisa dioptimalkan karena memang baik keterbatasan dan banyak hal gitu kan dari pertimbangan. Tapi sekarang masih tetap dioptimalkan gitu kan. Kenapa? Karena tadi mulai dikondisikan drainasenya dan segala macamnya. Tapi memang ke depan itu butuh perhatian mendalam gitu kan untuk kemudian memberikan TPSA Cilowong ini ke arah yang jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat, jadi Kota Serang ini belum memiliki rencana induk pengelolaan sampah daerah. Sebenarnya kan kalau dari 2012 yang Perda pengelolaan sampah nomor 10 2012 itu kan sudah menginstruksikan untuk pembuatan rencana induk pengelolaan sampah daerah. Tapi sampai saat ini itu belum ada. Jadi kalau kita nanya ini master plan atau grand design, bagaimana pengelolaan sampah di Kota Serang, itu belum ada. 8 tahun berarti ya Kak ya? Mungkin ya lumayan lumayan panjang lah ya. Okay. Nah ini yang kemudian mempengaruhi terkait kondisi penanganan pengelolaan sampah saat ini gitu kan ya. Nah kemudian yang keempat, kalau kita bandingkan antara armada pengangkutan sampah dengan keberadaan TPS, ini sangat menarik ya. Kemarin saya melakukan diskusi dengan Kepala Dinas DLH. Jadi saya tanya, Pak, ada berapa TPS di Kota Serang? Beliau menuturkan kurang lebih ada 150 TPS resmi. Resminya ya? Resmi ya. Kalau misalkan resmi berarti ada yang tidak resmi ya. Wah, iya. Atau ada lihat. Nah, jadi resminya ada 150, 92 dalam kondisi baik. Artinya sisanya itu perlu perbaikan. Itu kondisi TPS. Nah, itu yang resmi. Nah, sedangkan yang liar atau tidak resmi itu ada 120.
Wow. Jadi lumayan banyak lah ya. Jadi Hampir betul liar. segininya ya. Jadi TPS liar itu biasanya ada tuh kalau misalkan teman-teman mungkin ada di pinggir jalan tuh kan tiba-tiba ya mungkin yang kemarin viral dekat terowongan itu kan ada tuh ya. Nah itu TPS liar itu ya karena memang nggak inisiatif orang buang sampah 1-2 kira banyaknya pada buang di situ. Nah itu dan dari 120 TPS liar itu 36 itu ada di jalan umum. Jalan umum tuh jalan utama gitu kan. Jadi ini sangat-sangat mengganggu begitu. Nah, artinya kalau kita gabungkan antara TPS resmi dengan TPS liar, kurang lebih di Kota Serang ada 270 TPS baik resmi ataupun liar. Ini yang saya dapatkan informasi langsung dari kepala dinas. Nah, sedangkan armada yang saat ini ada itu kurang lebih ada 35 unit. Artinya TPS yang banyak itu armadanya terbatas sehingga memunculkan persoalan ada yang kemudian diambilnya lewat dari 2 hari ataupun tidak diambil dan segala macam sehingga menimbulkan tumpukan yang sangat besar, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga memunculkan permasalahannya. Nah, ternyata ada persoalan terkait tentang TPS dan armada angkutan juga. Ini yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima, pengelolaan sampah di akhir ini juga belum teroptimalkan. Nah, saat ini di TPSA Cilowong gitu kan sudah ada mesin pengolahan sampah. Itu bisa menjadi karbon, asap cair, bensin, solar yang sekarang masih terus berjalan, dilakukan uji coba begitu kan. Kalau memang nanti ini bisa efektif, kita bisa optimalkan dengan baik. Nah, ini mungkin kondisi existing pengolahan sampah di Kota Serang. Jadi kalau kita lihat alurnya begitu kan ya. Sampah gitu kan kemudian masuk ke TPS kemudian diangkut ke TPSA begitu kan. Nah, bagaimana kemudian TPS 3R dan segala macamnya begitu ada tapi belum dioptimalkan karena memang ini ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan hanya melalui pemerintah. Nah, makanya semangat dari perubahan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengolahan sampah ini adalah bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat bahwa sampah ini bukan tanggung jawab dari segi pemerintah dalam hal ini Pemkot gitu kan ataupun dinas yang terkait gitu kan misalnya DLH ataupun petugas kebersihan ataupun tukang sampah. Jadi sampah ini harus disadari oleh seluruh elemen masyarakat bahwasannya tanggung jawab sampah ini tanggung jawab kita bersama. Nah, ini poinnya. Makanya poin-poin ini yang tadinya tidak ada kita akan perkuat. Nah, kemudian ada lagi tentang bank sampah. Nah, tapi nanti lebih jelasnya kita akan di akhir saya akan coba sedikit membahas isinya yang sekarang memang sedang dalam proses pembahasan di pansus.